Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda, ingin mempresentasikan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok. Materi tentang perbuatan pemerintah. Kelompok kami yaitu ada rekan saya sendiri, Oki Sadobestio. Selanjutnya ada Mujahid Al-Furqon dan Rika Astuti. Kami ada 3 orang. Oke, saya akan membahas pengertian perbuatan pemerintah. Istilah tindakan atau perbuatan pemerintahan itu sendiri terambil dari kata tindak atau berbuat. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia KBBI, kata tindak atau perbuatan dimaksud sebagai suatu bentuk perilaku, kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan yang membawa pada akibat tertentu. Tindakan pemerintah dapat diketahui bisa digolongkan dalam yang pertama, tindakan pemerintah faktual yang berdasarkan nyata, yaitu tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya upacara membuka jembatan, jalan raya di kota, mengundang masyarakat menghadiri upacara 17 Agustus, presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain yang dilakukan oleh penguasa pemerintah. Yang kedua, tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum ialah tindakan pemerintah yang karena sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban. Inilah secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Tindakan hukum ini ada dari segi satu, karena bersifat sepihak saja. Adapun perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintah. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan yaitu tiap-tiap dari alat pemerintahan. Pada dasarnya dalam suatu negara, setiap tindakan hukum pemerintah selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pengertian perbuatan, dapat disimpulkan tindakan pemerintah adalah suatu perbuatan yang dilakukan organ pemerintah demi memelihara kepentingan negara dan rakyat. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mujahid Al-Furqon, yaitu tentang base hiking atau ketetapan dan macam-macam ketetapan yang akan dijelaskan oleh saudara Mujahid Al-Furqon. Oke, silakan. Ketetapan ini dibuat secara tertulis sangat penting dalam penyusunan alasan dan diktumnya harus jelas guna penyusunan banding serta demi kepastian hukum. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar
diterbitkannya ketetapan itu. Dalam praktik banyak ketetapan yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan peraturan dasar. Hal ini merupakan doktoremen dan purvis yang dimana pejabat negara menggunakan kewenangannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang lain untuk kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang itu atau merupakan penyalahgunaan wewenang. Dapat menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suatu hubungan hukum yang telah ada. Misalnya melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum dan atau melahirkan suatu wewenang bagi suatu badan atau jabatan administrasi atau berubahnya suatu wewenang bagi suatu badan atau pejabat. Macam-macam ketetapan. Dalam masyarakat timbul berbagai masalah sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan melakukan berbagai perbuatan baik perbuatan biasa atau fakta maupun perbuatan hukum guna menyelesaikan beraneka ragam masalah dengan mengeluarkan berbagai ketetapan yang isi dan bentuknya beraneka ragam coraknya. Pada dasarnya sangat sulit menentukan macam atau pergolongan tentang macam-macam ketetapan. Secara umum macam-macam ketetapan antara lain sebagai berikut. 1. Ketetapan positif, yaitu ketetapan yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai. Misalnya seperti ini saya akan menjelaskan perbuatan pemerintah lainnya. Yang pertama ada dispensasi. Dispensasi adalah suatu ketetapan yang menghapuskan akibat daya mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Prajudi Atmosudirjo mengatakan dispensasi merupakan suatu pernyataan alat pemerintah yang berwenang bahwa kekuatan undang-undang tidak tertentu tidak berlaku terhadap masalah atau kasus yang diajukan oleh seseorang. Sedangkan menurut Van der Pot mengatakan dispensasi adalah keputusan alat pemerintah yang membebaskan suatu perbuatan dari cengkraman dari suatu peraturan yang melarang perbuatan itu. Adapun Prince mengatakan dispensasi adalah suatu perbuatan pemerintahan yang meniadakan berlakunya suatu peraturan perundang-undangannya untuk suatu persoalan istimewa. Tujuan pemberian dispensasi agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat undang-undang yang berlaku. Misalnya, ada perbuatan misalnya pemberian izin bagi seorang wanita yang berusia 15 tahun untuk menikah. Meskipun peraturan menentukan syarat-syarat untuk wanita harus berumur 16 tahun. Yang kedua ada izin. Izin adalah ketetapan yang menguntungkan. Misalnya memberikan izin untuk perusahaan. Ada dasarnya izin diberikan karena ada perbuatan yang melarang. Selanjutnya ada lisensi, yaitu merupakan izin untuk menjalankan suatu perusahaan. Misalnya, lisensi untuk impor barang-barang atau ekspor hasil bumi. Yang keempat ada konsensi, merupakan suatu perjanjian bersyarat antara perusahaan atau pemerintah dengan seorang atau swasta untuk melakukan suatu tugas pemerintahan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang konsensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Van Vollenhoven mengatakan bila mana pihak swasta atas izin pemerintah melakukan suatu usaha besar yang menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya konsensi pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, ada menurut Van der Pot mengatakan bahwa konsensi adalah izin atas hal yang penting bagi umum, yaitu misalnya dalam bidang pertambangan. Yang ketiga, ada menurut Karen Burke mengatakan konsensi berhubungan dengan hal pemerintahan, memberi bantuan pada pekerjaan yang bagi umum dan bersifat monopoli. Yang kelima, ada perintah. Nah, perintah ini menurut Prince mengatakan perintah ialah pernyataan kehendak pemerintahan yang tugasnya disebutkan siapa-siapa dan bagi orang-orang itu melahirkan kewajiban terhadap yang sebelumnya bukan kewajiban. Misalnya perintah untuk membubarkan orang-orang tertentu yang berkumpul dengan bermaksud jahat berdasarkan pasal 218 KUHP pidana, perintah mengosongkan rumah, pembongkaran bangunan, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada panggilan, yaitu menurut Prince mengatakan panggilan memberikan kesan adanya atau timbulnya kewajiban, yang dimana hal ini berarti bahwa apabila panggilan itu tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi. Misalnya panggilan jaksa kepada seseorang tertentu untuk mendengar keterangannya, atau panggilan polisi bagi seseorang untuk dimintai keterangannya, dan lain sebagainya. Dan terakhir, ada undangan. Undangan dapat dan atau tidak menimbulkan kewajiban dan tidak mempunyai akibat hukum, hanya mempunyai kewajiban moral. Jadi, kesimpulannya yaitu istilah tindakan atau perbuatan pemerintah itu sendiri terambil dari kata tindak atau perbuat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata tindakan atau perbuatan dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang membawa pada akibat tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan bahwa sebagai subjek hukum, maka tindakan atau perbuatan pemerintah sama subjek hukum. Tindakan atau perbuatan pidana syarat antara perusahaan atau pemerintah dengan seorang atau swasta untuk melakukan suatu tugas pemerintahan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang konsensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Van Vollenhoven mengatakan bila mana pihak swasta atas izin pemerintah melakukan suatu usaha besar yang menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya konsensi pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada menurut Van der Pot mengatakan bahwa konsensi adalah izin atas hal yang penting bagi umum, yaitu misalnya dalam bidang pertambangan. Yang ketiga, ada menurut Karen Burke mengatakan konsensi berhubungan dengan hal pemerintahan, memberi bantuan pada pekerjaan yang bagi umum dan bersifat monopoli. Yang kelima, ada perintah. Nah, perintah ini menurut Prince mengatakan perintah ialah pernyataan kehendak pemerintahan yang tugasnya disebutkan siapa-siapa dan bagi orang-orang itu melahirkan kewajiban terhadap yang sebelumnya bukan kewajiban. Misalnya perintah untuk membubarkan orang-orang tertentu yang berkumpul dengan bermaksud jahat
berdasarkan pasal 218 KUHP pidana, perintah mengosongkan rumah, pembongkaran bangunan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada panggilan, yaitu menurut Prince mengatakan panggilan memberikan kesan adanya atau timbulnya kewajiban, yang dimana hal ini berarti bahwa apabila panggilan itu tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi. Misalnya panggilan jaksa kepada seseorang tertentu untuk mendengar keterangannya, atau panggilan polisi bagi seseorang untuk dimintai keterangannya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada undangan. Undangan dapat dan atau tidak menimbulkan kewajiban dan tidak mempunyai akibat hukum. Kesimpulannya yaitu istilah dari kata tindakan atau perbuatan perintah itu sendiri terambil dari kata tindak atau berbuat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata tindakan atau perbuatan dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan organ yang membawa pada akibat tertentu. Dalam Kepustakaan Hukum Administrasi, yaitu dijelaskan bahwa sebagai subjek hukum, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan sama seperti subjek hukum lainnya, yakni dapat melakukan berbagai tindakan atau perbuatan baik berupa tindakan atau tindakan perbuatan hukum pemerintah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Maka setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan mempunyai konsekuensi atau akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Basicking atau ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan, di mana hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. Dalam praktik, kita mengenal ketetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan seperti ketetapan atau keputusan MPR, keputusan Ketua DPR, keputusan Presiden atau Kepala Daerah atau negara, keputusan hakim, dan lain sebagainya. Secara umum, macam-macam ketetapan antara lain ada sebagai berikut. Yang pertama ada ketetapan positif, ada ketetapan negatif, ada ketetapan konstitutif, ada ketetapan deklaratior, ada ketetapan yang menguntungkan, ada ketetapan yang tidak menguntungkan, ada ketetapan spontan, ada ketetapan tetap, ada ketetapan internal, dan terakhir ada ketetapan eksternal. Ada beberapa perbuatan pemerintahan lainnya sebagai berikut. Ada dispensasi, ada izin, ada lisensi, ada konsensi, ada perintah, ada panggilan, dan terakhir undangan. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.